akuntabilitas. Sahabat Uma, ASN harus dapat memahami dan menginternalisasi sikap aneka. Apakah aneka itu? Unsur dari aneka yang pertama adalah A, yaitu akuntabilitas. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang akuntabilitas saja. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur aneka yang lain. Sahabat Uma, pernahkah mendengar istilah tentang akuntabilitas? Apakah sama akuntabilitas dengan responsibilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Dan akuntabel ini tidak sama dengan tanggung jawab atau responsibilitas, karena responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek, yaitu diantaranya adalah akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Yang dimaksudkan adalah dari pemberi wewenang kepada penerima wewenang. Selanjutnya berorientasi hasil. Ketika dikatakan sesuatu itu akuntabel, berarti ada hasil. Selain hasil juga ada laporan. Selain itu juga memiliki konsekuensi, entah itu berupa reward ataupun punishment. Dan yang terakhir, akuntabilitas merupakan sebuah bagian dari perbaikan dari kinerja. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah sebagai kontrol demokratis dalam aspek demokrasi. Dalam aspek konstitusi dapat berfungsi sebagai pencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan sebagai peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Selanjutnya ialah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat berupa akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban bawahan kepada atasan, dan juga akuntabilitas horizontal, yaitu adanya utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik atau kepada masyarakat. Akuntabilitas juga memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu terdapat akuntabilitas personal, yaitu terdiri dari etika yang ada pada diri seseorang, bagaimana seseorang itu berperilaku dan bersikap. Kemudian akuntabilitas individu. Akuntabilitas ini dilihat dari bagaimana seseorang itu berada di lingkungan kerja, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia berkarya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini mencakup beberapa orang yang berada dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi. Di sini suatu organisasi juga memiliki akuntabilitas yang tidak hanya dari personalnya saja, tapi juga bagaimana sistem yang berlaku pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada juga akuntabilitas stakeholder, atau dalam arti di sini adalah masyarakat. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme akuntabilitas birokrasi? Akuntabilitas birokrasi dapat dilaksanakan yang pertama melalui perencanaan strategis, yang kedua melalui adanya kontrak kinerja, dan yang ketiga adanya laporan kinerja. Selanjutnya, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjadi akuntabel, baik secara personal, individu, ataupun untuk lingkungan. Yang pertama adalah diperlukan adanya leadership pada diri seseorang. Selanjutnya ada transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, trust atau kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Jika kesembilan unsur ini diterapkan baik oleh individu maupun kelompok ataupun lembaga, maka lembaga tersebut akan dapat menjadi lembaga yang memiliki lingkungan kerja yang akuntabel. Pengetahuan tentang akuntabilitas membuat saya berpikir ulang, apakah selama ini saya sudah cukup akuntabel, atau apakah yang perlu diperbaiki dari diri saya agar saya menjadi pribadi yang akuntabel. Itu adalah refleksi yang
lakukan. Selain itu, saya juga dapat mengidentifikasi apakah 9 dari nilai-nilai kerja yang akuntabel ini sudah dapat saya terapkan. Jika belum, maka di sana saya harus memperbaiki diri, belajar terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membantu membangun Indonesia. Tindak lanjut yang dapat saya lakukan terkait dengan akuntabilitas ini adalah memperbaiki diri sesuai sebagaimana nilai-nilai kerja yang akuntabel agar saya menjadi pribadi yang akuntabel. Selain itu juga mencoba menerapkan akuntabilitas ini di lingkungan kerja sehingga institusi tempat saya mengabdi bisa menjadi akuntabel. Oke, sahabat rumah, demikian tadi paparan materi yang dapat saya sampaikan, refleksi diri saya dan juga tindak lanjut saya terkait dengan materi tentang akuntabilitas. Bagaimana dengan unsur aneka yang lain? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.